Halo semua, perkenalkan nama saya Libertin Deborah Hulu. Saya peserta Latsar tahun 2022, angkatan 18, kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Tapi sebelum saya memulaikan materinya, saya meminta kepada teman-teman semua untuk jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman yang lain agar saya tetap semangat dalam memberikan edukasi kepada teman-teman. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal. Langsung saja kita masuk pada kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan. Kenapa kita harus mempelajari kesehatan jasmani? Karena kita sebagai aparatur sipil negara bekerja di kantor dan memiliki gaya hidup yaitu duduk terus-menerus dan kurang gerak, serta ditambah adanya faktor gaya hidup yang kurang sehat. Gaya hidup yang kurang sehat dapat menimbulkan penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, dan penyakit obesitas. Kemudian kita masuk ke dalam topik kebugaran jasmani dan olahraga. Kebugaran jasmani ini diperlukan agar dapat menjalankan setiap tugas jabatan dengan baik tanpa adanya keluhan. Adapun beberapa komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan dapat diukur adalah yang pertama yaitu komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah presentasi lemak dari berat badan total dan indeks massa tubuh atau IMT, yang dimana rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan kali tinggi badan. Kemudian kelenturan dan fleksibilitas tubuh, kekuatan otot, daya tahan jantung, daya tahan otot, pola hidup sehat. Kebiasaan baik dalam pola hidup sehat yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu makan sehat, aktivitas sehat, berpikir sehat, lingkungan sehat, dan istirahat sehat. Kemudian kita masuki materi kesehatan mental. Mental dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan interaksi antara pikiran dan emosi manusia. Inti dari suatu kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kesehatan mental, yaitu sistem berpikir, kesehatan berpikir, kendali diri, manajemen stres, emosi positif, dan makna hidup. Kemudian kita masuk ke dalam topik kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Manfaat kesiapsiagaan jasmani, yang pertama, memiliki postur yang baik. Kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera. Yang ketiga, memiliki ketangkasan yang tinggi. Sasaran latihan kesiapsiagaan jasmani adalah mengembangkan atau memaksimalkan kekuatan fisik. Adapun beberapa bentuk kesiapsiagaan fisik yang sering digunakan dalam melatih kesiapsiagaan jasmani, yaitu lari 12 menit, pull up, sit up, push up, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam topik kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental
perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya. Sasaran latihan kesiapsiagaan mental adalah dengan mengembangkan atau memaksimalkan kekuatan mental dengan memperhatikan modal insani, diantaranya yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, dan modal etika moral. Kemudian kita masuk pada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah gabungan dari semua emosional dan kemampuan sosial untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan manusia. Tingkat kecerdasan emosional dapat dikelompokkan dalam beberapa dimensi. Yang pertama, kesadaran diri sendiri, pengelolaan diri sendiri, dan kesadaran sosial. Kemudian, manajemen hubungan sosial. Dalam rangka memanajemen hubungan, seseorang harus memiliki kemampuan sebagai inspirator, mempengaruhi orang lain, dan mendorong kerjasama yang baik dengan orang lain atau masyarakat. Kemudian kita memasuki topik baru, yaitu etika, etiket, dan moral. Yang pertama, etika. Kata etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kemudian kita membahas tentang etiket. Etiket adalah sebagai bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Bentuk etiket secara umum dibagi beberapa, yaitu yang pertama, etiket kerapihan diri dan tata cara berpakaian. Kedua, etiket berdiri. Ketiga, etiket duduk. 4, etiket berjalan. 5, etiket berkenalan dan bersalaman. 6, etiket berbicara. 7, etiket dalam jamuan. Dan yang terakhir adalah moral. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dan yang terakhir yang perlu kita bahas adalah kearifan lokal. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Ada beberapa prinsip kearifan lokal. Yang pertama, bentuk kearifan lokal dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai adat, dan lain sebagainya yang bersifat abstrak atau konkret. Segala bentuk kearifan lokal yang dihasilkan oleh manusia mengandung nilai kebaikan dan manfaat. Kearifan lokal dapat sirna seiring dengan hilangnya manusia atau masyarakat yang pernah menggunakannya. Kearifan lokal memiliki asas dasar keaslian karya karena faktor pembuatan oleh manusia setempat dengan pemaknaan bahasa setempat, kegunaan dasar di daerah setempat, dan penggunaan yang massal di daerah setempat. Kearifan lokal dapat berupa perkembangan kearifan yang berasal dari luar namun telah diadopsi dan diadaptasi. Yang terakhir adalah urgensi kearifan lokal. Keberadaan bentuk-bentuk kearifan lokal bagi masyarakat setempat yang membuatnya adalah identitas atau jati diri bagi mereka yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain dalam wujud yang mutlak sama persisnya. Jadi, dengan kita sudah mengerti, memahami, dan melaksanakan tentang kesehatan jasmani dan mental, maupun etika, etiket, norma, dan kearifan lokal, kita sebagai aparatur sipil negara sudah memiliki modal dalam menjalankan kesiapsiagaan bela negara. Demikian saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan kita dapat bertemu di lain waktu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.